Drama kasus Vina dan Eki semakin membara. Kesaksian baru seakan menggetarkan nurani dan mengguncang keadilan, di mana kebenaran dan kebohongan bersaing untuk diungkapkan. Sejumlah kesaksian baru dalam sidang PK Sakatatal menambah kecurigaan publik terhadap sosok Ibtu Rudiana yang merupakan ayah dari Eki. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elsa Syarif, dan kuasa hukum Suroto, Rasman Arif Nasution pun mempertanyakan kredibilitas para saksi yang dihadirkan. Soal kita kan melihat bahwa dari faktanya di putusan bahwa kematian dari almarhum Eki itu kan bisa ketahuan jamnya. Iya. Jamnya dia meninggal di tempat, ya. Dan di mana penemuan dari saksi Suroto, Muhyiddin, Supardi, Suja itu kan mengetahui penemuan di sana, ya. Tapi disebutkan dalam putusan 21.00 di SMP belakang showroom itu. Ya itu kan penyiksaannya, tapi 21.00 sementara 22.05 itu masih telepon-teleponan nah, dengan. itu kan kita belum bisa mempercayakan itu karena kan kematian dari Eki ini bisa dibuktikan karena dari visum itu sendiri karena ada 2 kali. Soal waktu ini bisa jadi Widi berbohong maksudnya Bu Elsa? Saya nggak bisa berbohong karena itu ingatan sudah 8 tahun yang bisa lalu. detil gitu misalnya? Dan kemudian dari mana dia bisa tepat jam 22.05. Okay. Saya secara jujur mengatakan makin prihatin saya begitu banyak saksi yang bermunculan baru. Tanpa dia diperiksa oleh polisi, tanpa memberikan kesaksian di pengadilan. Tapi berani bersuara. Seperti yang 2 orang ini. Saya pikir ini super IQ-nya di atas Habibie lagi nih. Kenapa seperti itu? Mungkin saya saya juga enggak. Saya begini. Saya challenge Anda, Bung Rasman. Pada waktu itu kan mungkin saja polisi mungkin miss dan lain sebagainya bisa saja kan? Bukan. Artinya yang tidak diperiksa belum tentu tidak Bukan. Mega tadi maksud saya dengan teman-temannya. Betul. Dia ingat betul pukul 20 sekian. Lewat 05. 22.05 betul. Ya. Sedangkan Pak Suroto klien saya, orang yang pertama kali menemukan almarhumah Vina dan Eki, itu pun dia mengatakan lebih kurang pukul 22 lewat 15 menit. Kan begitu Pak Suroto? Nah, tetapi kok ada saksi muncul baru, berani bersuara, apalagi ada yang mencabut seperti Liga Akbar, seperti Dede dan lain-lain. Sekali lagi saya katakan, saya makin gelisah pikiran saya Bu Elsa sebagai senior, teman-teman semua para pengacara, kita wajib gelisah sekarang. Ibtu Rudiana pun tak tinggal diam. Banyaknya tudingan terkait keterlibatannya dalam kasus Vina dan Eki membuat Ibtu Rudiana menepis tudingan tersebut. Secara eksklusif, Ibtu Rudiana blak-blakan kepada rekan Abraham Silaban. Tentunya saya sebagai orang tua sangat merasa terpukul dan sedih dengan hilangnya anak kami. Apalagi dengan isu-isu miring yang lebih memojokkan kami apalagi sebagai orang tua. Di tahun 2016, saya hanya seorang polisi berpangkat bintara, pangkat aibtu, yang tidak punya kemampuan apa-apa. Apalagi sampai diisukan saya mempengaruhi penyidik dalam hal penyidikan, itu sama sekali tidak. Apalah artinya saya yang memang tidak punya dan tidak bisa apa-apa. Saya semuanya kami serahkan pada penyidik dan saya yakin dan percaya pada para penyidik. Bapak bukan hanya disebut mempengaruhi penyidik, bahkan disebutkan juga jangan-jangan ada pengaruh bahkan sampai ke ruang pengadilan, Pak. Baik, terima kasih. Tentunya di sinilah yang tadi saya sampaikan. Dengan pangkat saya bintara, apakah mungkin saya bisa mempengaruhi dari mulai penyidik, kejaksaan, bahkan pengadilan? Hal yang mustahil, apalagi dengan keadaan saya yang pas-pasan, hanya buat hidup keluarga, dan tidak ada niatan sama sekali untuk ke sana. Kalau disebutkan tadi bahwa ada yang menyebut ini bukan makam Eki yang sesungguhnya, alias bukan
almarhum anak buah hati Bapak. Ada yang meminta untuk ekshumasi dan lain sebagainya. Bapak sebagai seorang pribadi, bagaimana menjawabnya? Baik, terima kasih. Tentunya semua ini membuat kami dan keluarga merasa sakit ya. Merasa sakit, apalagi orang yang punya pikiran-pikiran negatif yang katanya menyampaikan bukan anak kami, bukan Eki dan lain-lain. Ini anak kami. Ini Muhammad Rizky Rudiana yang kami besarkan dari kecil sampai umur 16 tahun sampai meninggalnya dalam keadaan yang membuat kami sangat sakit meninggal karena perlakuan orang-orang yang sangat biadab kepada anak saya. Satu persatu saksi baru bermunculan dan saksi palsu berguguran. Namun entah kapan kasus Vina dan Eki dapat menemukan kebenaran. Apakah kesaksian tersebut bisa mengantarkan Saka Tatal mendapatkan keadilan melalui sidang PK? Semoga pihak yang tidak bersalah bisa segera mendapatkan keadilan dan misteri kematian Vina dan Eki bisa menemukan titik terang. Saya Syafaati Suryo, terima kasih dan sampai jumpa.